Shalom, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir kembali di channel ini. Memang saya sudah cukup lama tidak membuat video. Tapi kali ini saya tergerak untuk berbagi. Kali ini temanya terkait dengan Ekaristi. Saya tidak akan membicarakan panjang lebar secara dari awal sampai akhir tentang Ekaristi, tapi saya ambil satu aspek saja, yaitu aspek peringatan Yesus di Kalvari. Ini saya membuat ini tuh kenapa? Pertama memang karena tema ini jarang dibahas ya tentang pengorbanan ini. Tidak seperti aspek lain, seperti aspek kehadiran Yesus yang nyata dalam rupa roti dan anggur, dan juga aspek komuni kudus ya, itu sudah sering dibahas. Kedua, saya akan kaitkan dengan kan sering kita dengar umat itu merasa bosan datang ke Ekaristi. Jadi malas datang. Nah ini mudah-mudahan video ini dengan bahasa yang saya usahakan cukup mudah dimengerti, dapat membantu kiranya ya. Karena bagaimanapun juga Ekaristi adalah pusat iman orang-orang Katolik. Nah teman-teman semua, kata pengorbanan ini ya, kata pengorbanan ini mungkin bagi orang zaman sekarang, apalagi bagi anak muda ini kan sulit dipahami. Tetapi bagi orang dulu itu biasa. Jemaat Kristen awal pun sudah biasa menyatakan bahwa Ekaristi itu adalah perayaan pengorbanan. Itu sudah biasa. Dan orang-orang dulu ya, bukan non-Kristen pun biasanya kan menyembelih hewan untuk diserahkan kepada dewa-dewa dengan harapan misalnya dalam menghentikan wabah penyakit atau memohon hujan. Ya, praktek-praktek itu sudah biasa. Nah, kita akan membahas lebih jauh ke sana, tapi kita akan refresh pembahasan kita tentang perjanjian. Nah, karena ini akan lebih mudah ya, ada hubungannya. Perjanjian pernah kita bahas, itu bahasa Inggrisnya adalah covenant. Ini memang lebih tepat daripada testament ya. Lebih sering kita dengar sekarang covenant. Ada juga kata lain bahasa Inggrisnya seperti agreement, kontrak, tapi di dalam bahasa Indonesia kan semua itu disebut perjanjian. Karena mungkin kosakatanya tidak banyak ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau covenant itu terletak pada kedalaman kesepakatan. Seperti misalnya kelanggengan dan biasanya menyangkut persoalan hidup dan mati. Apa contohnya? Sekarang susah ya. Kalau zaman dulu yang cukup mendekati adalah pernikahan. Karena pernikahan itu kan kalau dulu kan sampai mati. Kalau sekarang ini kan dikit-dikit cerai misalnya ya. Jadi susah juga ya padanannya untuk hari ini ya. Nah, kalau dalam perjanjian lama, dua orang mengadakan perjanjian biasanya untuk urusan hidup dan mati. Itu sebagai contoh di Kejadian 21, yaitu ketika Abraham mengikat perjanjian dengan Abimelekh terkait pemanfaatan sumur. Sumur kan pada masa itu adalah masalah hidup dan mati. Air di padang gurun kan itu penting. Perjanjian itu disertai sumpah biasanya. Ada kesepakatan serius. Jadi kalau nanti ada yang melanggar, bisa berakibat fatal yaitu kematian. Dan berkat bagi yang setia. Ya. Ketika perjanjian dibuat dengan apa? Memang dari banyak orang-orang dulu itu membuat perjanjian dengan apa? Darah. Karena sebagian umat manusia itu memang bagi umat darah itu adalah pusat kehidupan. Jika darah kita tumpah, kita akan lemah dan kita bisa mati. Sebabnya lah itu darah hewan itu dipersembahkan sebagai kurban, dianggap mewakili manusia yang membuat perjanjian. Ya, itu kisah ininya ya, background-nya. Dan perjanjian itu biasanya bisa dibuat oleh pihak-pihak yang sederajat, tapi lebih umum perjanjian itu dibuat antara pihak yang tidak setara, antara atasan dan bawahan, antara seorang raja yang kalah perang, ya, yang menjadi pengikut dari penakluknya. Dibuatlah sebuah perjanjian. Nah, kalau kita kembali ke perjanjian lama, ya, perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Musa, dengan bangsa Israel, ini tentunya adalah perjanjian apa? Yang tidak setara. Ya, bahwa Allah itu lebih tinggi. Israel itu mengikatkan dirinya untuk mentaati hukum Tuhan. Dan Tuhan itu mengikatkan dirinya untuk menjadi Tuhan mereka dengan janji apa? Keselamatan. Ya, ini poinnya.
Masih ingat perjanjian Allah yang pertama itu tentang apa? Tentang penciptaan. Ya, Allah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Tapi sayang, Adam kan melanggar perjanjian itu ya, manusia. Karena apa? Ingin menyamai Allah. Ingin memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Kita sudah banyak diceritakan ya, saya di Bible Study itu, dikisahkan kan Israel tuh terus-menerus melanggar perjanjian. Sedangkan Allah terus-menerus apa? Memperbaharui janjinya. Apa sih kewajiban orang umat Israel? Setiap tahun mereka harus mengorbankan darah anak domba untuk penghapusan dosa, penghapusan hukuman. Dan kita tahu, karena kasih Allah Bapa, dibuatlah perjanjian yang final, perjanjian baru dan abadi yang dibuat di dalam Kristus. Dibuat itu dengan darahnya sendiri, bukan darah anak domba, tetapi dari manusia yang pada saat yang sama sekaligus adalah Tuhan. Maka persembahannya itu benar-benar sempurna. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan Ekaristi? Kan Yesus sendiri mengatakan, yang makan roti hidup ini tidak akan mati. Yohanes 6 ayat 51. Ia akan hidup kekal. Ayat 54. Jadi ini kan persoalan hidup dan mati juga. Ya, tidak cukup hanya dibaptis. Nah, Yesus bermaksud apa? Agar Ekaristi ini menjadi bagian dari persembahannya di kayu salib. Ketundukan Yesus yang mutlak terhadap Bapaknya itu, yang sampai mati itu, dihadirkan kembali dalam setiap misa, ya, setiap Ekaristi. Tentu ada yang ada yang kritik katanya, wah itu apakah artinya Yesus itu dikorbankan berulang-ulang? Tentu tidak ya. Sekali untuk selamanya, seperti dalam kitab Ibrani ya 7 dan 10. Nah, kita tidak akan bahas itu secara panjang lebar. Dan kita hanya mau tegaskan di sini bahwa Ekaristi itu merupakan apa? Perpanjangan korban Kristus yang dihadirkan kembali, namun secara tidak berdarah. KGK nomor 1366 dan 1367. Nah, ada juga mungkin yang bertanya, kan kalau korban Paskah Yahudi kan dirayakan setahun sekali, tapi kalau misa, kenapa harus setiap minggu bahkan setiap hari? Jangan lupa di dalam tradisi Yahudi ada korban-korban lain. Antara lain adalah korban todah, yaitu korban syukur. Nah, korban todah itu biasanya dipersembahkan seseorang yang hidupnya itu telah dibebaskan dari bencana besar. Ya, sama seperti korban Paskah, ada seekor anak domba, ada roti, dan juga ada anggur. Contohnya adalah kisah Hizkia ya, yang sakit parah yang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Kisahnya di Yesaya 37 sampai 38. Nah, teman-teman semua, pada masa Yesus, kata Yunani yang paling tepat untuk menerjemahkan kata todah itu apa? Euskaristia, di mana kata Ekaristi ini berasal. Dan teman-teman ya, kekristenan itu kan mendefinisikan ulang tentang pengorbanan. Santo Paulus dan para penulis perjanjian baru lainnya itu mengatakan kenapa orang Kristen itu tidak mempersembahkan kurban hewan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi maupun penganut agama lain. Mereka berpendapat bahwa dibandingkan dengan pengorbanan hewan, pengorbanan yang sejati itu terdiri dari jiwa yang baik, pikiran yang murni, doa dan ucapan syukur. Nah, penjelasan ini diambil dari mana? Dari kitab Maleakhi 1 ayat 10 sampai 11. Jadi percuma kamu memberikan korban-korban tapi kelakuanmu itu tidak baik. Kira-kira seperti itu isinya ya. Itu sudah ada 200 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi ini sebetulnya para penulis menyadari itu ya, penulis kitab suci. Nah, kita sekarang coba menghubungkan, mengkaitkan dengan kebosanan di masa kita sekarang ini. Nah, renungan saya pertama apa? Kan tadi sudah bilang perjanjian itu khususnya dengan Tuhan itu adalah perjanjian yang tidak setara.
Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Maka kita ketika hadir ke misa, sebetulnya posisi ini kita harus sadari bahwa kita datang untuk menyembah Tuhan yang lebih tinggi. Ya, karena begitu besar kasihnya pada kita. Bukan karena, gua mau dapat apa nih ya, saya mau dapat apa, saya bisa dapat apa sih? Nah, itu kan bisa jadi bawahan atau paling nggak setara dianggap ya, mungkin. Nah, kalau posisinya seperti ini ya bisa jadi, apalagi orang-orang misalnya beruang ya, banyak uang, aduh ngapain sih ya, saya udah pinter, saya sudah punya kekuatan sendiri, saya merasa tidak perlu hadir ke misa, ya, tidak ada relasi dengan Tuhan. Nah, jadi kedua memang dengan tidak ada relasi ini, ya gimana mau nggak bosan. Kalau dulu orang jamaat Kristen awal kan dia dihapuskan ya dari penghapusan hukuman. Wah, senangnya kan minta ampun, maka dia hadir ke Ekaristi dengan bersyukur. Sekali lagi ingat ya, perayaan Ekaristi adalah perayaan bersyukur. Jadi kita berterima kasih atas apa yang Tuhan telah buat untuk kita. Nah, kalau kita mencari sesuatu, ya memang bukan berarti kita mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali ya. Tetapi yang penting adalah sebetulnya adalah kita harus tahu relasi kita bahwa Tuhan itu ditinggikan. Kita mengenal Dia sesungguhnya. Nah, kalau misalnya begini, kita ilustrasinya kan kalau pesta ulang tahun ya, teman dekat. Kita datang ke pestanya, ternyata makanannya nggak enak. Oh, tempatnya juga kurang bagus. Apakah kita pulang langsung? Ya enggak dong. Karena kita kenal sama yang mengundang, kita ngobrol sama dia ya, cat sini. Pokoknya kita nggak pulang. Karena kita mengenal, kita ada relasi. Nah, itu ilustrasinya. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya ya, itu renungannya ya. Nah, kedua pertanyaannya, kalau kita tidak usah membawa korban lagi, apakah betul-betul kita artinya tidak betul perlu lagi memikirkan sama sekali tentang pengorbanan atau persembahan? Yesus kan sudah menebus. Ingat, Roma 12 ayat 1 mengatakan apa? Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi hidup ini itu sendiri adalah sebetulnya kan pengorbanan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terbayang hidup itu tanpa pengorbanan. Misalnya kasih, kita diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi. Omong kosong kita bisa mengasihi kalau kita tidak mau mengorbankan diri. Ya, kasih itu adalah pengorbanan. Contohnya kasih orang tua kepada anak. Kita sering dengar cerita zaman dulu apalagi. Waduh, uangnya nggak punya, makan diirit-irit, dia kerja banting tulang untuk apa? Supaya anaknya itu sekolah, supaya dapat kehidupan yang lebih baik. Itu kita sering dengar ya. Kalau sekarang memang jarang dengar. Pertama apa? Misalnya jarang mau kawin, ya. Anak sekarang kan kadang-kadang nggak mau kawin atau nggak mau punya anak, nggak mau pusing, nggak mau berkorban. Tapi kita beruntung ya sudah hidup di zaman sekarang yang kita bisa lihat ya, ada kan negara-negara maju yang melakukan hal ini, orang-orangnya nggak mau kawin, nggak mau punya anak. Nah, sekarang pusing sendiri ya, karena apa? Wah, ini bisa terancam punah nih, nggak ada keturunan. Percuma nih kita melakukan hal ini, kerja semua tapi nggak ada keturunan, bisa punah. Sih ya. Ternyata memang hidup tanpa pengorbanan itu rasanya tidak mungkin. Nah, lalu apa yang kita bawa tadi? Ya, pengorbanan itu berarti kita membawa hati kita, hati yang rindu, yang menyadari kebesaran Tuhan ya, hati yang tergantung seperti anak kecil kepada bapaknya. Jadi kita memberikan hati kita untuk dipersembahkan juga termasuk penderitaan kita ya. Kan ingat Santo Paulus itu mengatakan untuk melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, Kolose 1:24. Kita persembahkan juga penderitaan kita. Caranya kan saya pernah bahas juga ya. Misalnya ketika hosti diangkat, nah itu kesempatan kita mengungkapkan, kita serahkan salib kita kepada Kristus. Coba aja lihat ya. Pasti ada sesuatu kita dapatkan ya. Tidak mungkin selalu kering.
Ah, jadi kita datang ke misa itu ada intensinya. Itu bisa membuat kita lebih bersemangat juga kan. Nah, teman-teman, kalau memang kalau sudah mengerti latar belakang ini, ya harapannya memang teman-teman tidak bosan lagi. Tapi ingat, di kitab suci kan tidak ada ayat-ayat yang tentang perjamuan Tuhan, kan tidak ada yang bicara bahwa kamu tidak akan bosan. Memang apakah akan selalu kering? Tentu tidak. Ya, pasti ada penghiburannya. Ada orang dijamah, betul-betul dijamah ketika hadir dalam misa. Tapi kita tidak tahu itu kapan terjadi karena itu rahmat Tuhan. Kita tidak bisa memaksa. Nah, kita hanya diminta kan beriman. Seperti dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini yang dijanjikan Tuhan, ya. Iman, ya, bukan perasaan. Jadi, teman-teman, datanglah dan rayakan Ekaristi supaya apa? Ya, supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.